Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Pak Mas Faim, Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya bisa silaturahim. Jadi ke sini saya biasanya ke Salmet Teknoknya di lantai 18. Nah, alhamdulillah, selawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Baginda Muhammad SAW, berikut keluarga, sahabat dan tidak amatnya. Pak Mas Taib, kalau saya dengar yang disampaikan tadi, sejatinya banyak yang sudah mendekati ya syariah ya. Bapak sekalian, kita ini ada di konteks syariah itu ada kajian yang disebut dengan fikih ya. Fikih itu artinya adalah pemahaman ya, pemahaman. Sehingga orang yang paham disebut dengan faqih gitu ya. Nah, karena pemahaman memang dimungkinkan bahwasanya di dalam fikih itu munculnya ikhtilaf. Ya, ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kita mengenal misalkan imam saja yang yang terkenal, kita mengenal ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Hanafi dan seterusnya. Jadi padahal mereka saling berguru, kan? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, ya. Itu pendapatnya berbeda, ya kan, masing-masingnya. Jadi padahal itu guru dengan murid, ya kan. Nah, apalagi yang tidak saling berguru, gitu kan. Nah, kemungkinan untuk bisa ikhtilafnya berbeda tentu kan lebih jauh lagi kan. Dan untuk fikih itu kita di Indonesia memang secara mayoritas banyak menggunakan fikihnya Imam Syafi'i ya, tetapi juga tidak sedikit yang menggunakan fikihnya yang lain ya. Dan dalam konteks muamalah, alhamdulillah di Indonesia ini para ormas itu sudah berkumpul di dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di sana ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Tarbiyah Islamiyah, ada Dewan Dakwah, Al-Wasliyah, ya kan, dan sebagainya. Jadi karena berkumpul para ulama, kemudian di MUI itu membuat yang namanya Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional diantara perannya adalah membuat fatwa-fatwa, ya, fatwa-fatwa terkait dengan fikih-fikih muamalah, ya. Dan fikih muamalah itu sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari kan, interaksi kita dengan orang lain. Itu sangat-sangat dimungkinkan menemukan ya hal-hal yang baru yang dulu di zaman Nabi gak ada, ya kan. Dulu ada transaksi online, gak ada kan zaman Nabi. Belum ada internet, belum ada smartphone kan, jadi transaksi itu nggak ada. Tapi kan yang namanya transaksi harus ada ada fatwa hukumnya, ya kan, harus jelas apa hukumnya, ini boleh atau tidak dan sebagainya. Ya. Dan alhamdulillah untuk itulah para ulama sudah membuat yang namanya kaidah-kaidah atau qawaid fikih, ya, kaidah-kaidah fikih. Dengan kaidah itulah kemudian dengan turunannya, apalagi kemudian biasanya di beberapa negara itu punya yang namanya mufti, ya. Mufti itu adalah orang yang membuat fatwa, ya, biasanya perorangan, ya, perorangan. Di banyak negara itu sifatnya bisa perorangan. Jadi yang pemutus fatwa itu bisa seorang alim yang kemudian diangkat oleh negara menjadi mufti. Dan itu terjadi pada zaman Nabi pun, pada saat Rasulullah mau mengirim dakwah ke daerah Yaman, itu diantaranya mengangkat ya sahabat Mu'adz bin Jabal ya. Ya, itu untuk menjadi mufti di sana. Kemudian juga kalau sekarang kita tahu tahun kemarin ya, kita mendengar Suriah itu negara yang dikenal sebagai pemimpinnya dulu Syiah dulu, Bashar Assad gitu kan. Nah, dan tapi muftinya dipilih misalkan
Syekh Ramadan Al-Buti, ya, seorang yang Sunni, ya. Ya, jadi apa namanya itu biasa terjadi perorangan. Nah, sedangkan di Indonesia untuk konteks muamalah ini muftinya di jamaah, berupa siapa lembaganya? DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi itulah. Nah, dalam konteks muamalah ini kita mengenal beberapa kaidah, diantaranya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal daripada muamalah adalah dibolehkan. Nah, kata ya dulu adalah alat takrimiyah. Jika ada dalil yang mengharamkannya, ya, diantara dalil-dalil yang mengharamkan tentang muamalah, yang paling populer ya, tidak boleh dengan cara maisir, tidak boleh dengan cara goror, tidak boleh dengan cara riba, gitu kan. Maisir itu judi, ya, jadi transaksi perniagaan atau transaksi antar manusia dalam hal bisnis boleh, tapi jangan dengan perjudian, gitu kan. Kemudian yang kedua, goror itu transaksi yang tidak transparan, tidak jelas, ya. Ibaratnya beli kucing dalam karung itu goror, ya, goror. Jadi atau kalau di praktek di kampung-kampung itu apa namanya, beli mangga masih di pohon, gitu kan, masih padahal masih pentil, masih kecil, gitu kan. Nah, itu tidak ada potensi gorornya. Nah, sedangkan yang paling populer terkait dengan di transaksinya adalah riba. Riba itu yang kemudian apa namanya, setiap transaksi, ya, pertukaran barang, terutama barang ribawi, itu yang kemudian ada kelebihannya. Jadi riba itu adalah pertambahan atas pertukaran barang yang sejenis, misalkan rupiah dengan rupiah, ya, ada tambahannya, ya kan. Kemudian antara gandum dengan gandum, ya, kurma dengan kurma dan sebagainya. Jadi kelebihan itu adalah yang itu sebagai riba. Nah, di Indonesia alhamdulillah pada tahun 90-an itu ada kepeloporan, ya, dari apa namanya, Majelis Ulama, ya. Tadinya seorang saya mengikuti beliau yang namanya Pak Amin Aziz, ya, Prof. Amin Aziz itu setelah sholat apa namanya tahajud sambil menunggu sholat subuh itu apa namanya, biasanya kalau sholat itu berjamaah, ya, sholat tahajud pun. Kemudian senior saya namanya Pak Saifuddin Rasid itu diminta untuk imamin, ya. Setelah selesai imam sholat sambil nunggu waktu subuh suruh baca bacaan tentang, kalau nggak salah, fotokopian dari majalah Tempo tentang maraknya bunga bank waktu itu, ya. Dan waktu itu kemudian apa namanya, setelah dibaca, nah, apa yang kira-kira bisa kita lakukan dengan kondisi hari ini? Nah, karena masih muda belum bisa apa-apa, maka akhirnya didoronglah kemudian untuk kalau gitu tolong bikin apa namanya, tor, ya. Tor apa? Kita adakan lokakarya bunga bank tanpa bunga. Nah, singkat cerita diadakanlah oleh MUI waktu itu di Puncak, itu lokakarya bank tanpa bunga, ya, dipimpin oleh Pak B. Hasan Basri. Para ulama yang hadir sepakat bahwa bunga bank adalah riba dan itu haram hukumnya. Pertama. Yang kedua, sepakat untuk perlunya wajib untuk membentuk atau ikhtiar membentuk bank tanpa bunga, dan akhirnya dibikinlah Pocca, dan akhirnya dipilihnya Pak Amin Aziz sebagai ketua Pocca. Pocca akhirnya bergerak melobi ke presiden, ya, dan juga menteri-menteri. Nah, salah satu adalah Pak Menteri yang punya nama gedung ini, ya kan, Pak siapa? Pak Rajesh Prawiro. Kita tahu waktu itu para menterinya rata-rata apa namanya, Katolik, ya kan. Ada Pak Rajesh Prawiro, ada Pak B.J. Simalin, satu kampung sama saya dari Blitar, ya kan. Nah, kemudian ada Pak Andre Sumoy, kan. Nah, ada Pak Sudrajat Jiwandono, rata-rata. Nah, tetapi alhamdulillah beliau juga mendukung, karena Pak Harto juga sudah mendukung, gitu kan. Jadi, dan singkat cerita 91 berdiri, 92 kemudian baru beroperasi, ya. 92 beroperasi, 94 itu masih apa namanya, terbatas hanya di kota-kota besar saja. Nah, akhirnya dicarilah cara, strategi atau konsep yang untuk yang mikro-mikro. Nah, akhirnya lahir konsep BNT, dan untuk itulah
didirikan diantaranya Pinbuk untuk mendorong pengembangan BMT-BMT. Nah, maka kami mensosialisasikan mendorong pengembangan BMT-BMT di Indonesia dan sekarang sudah banyak di BMT. Nah, BMT tadi atau koperasi yang awalnya itu legalitasnya dari kami sebagai hubungan kami dengan Bank Indonesia dalam program BHPK. Nah, akhirnya setelah programnya selesai dilarikanlah ke koperasi ya, koperasi yang awalnya itu menjadi KSP Syariah, koperasi simpan pinjam syariah. Nah, belakangan dievaluasi koperasi simpan pinjam syariah itu nggak benar atau belum sempurna gitu kan. Belum sempurnanya kira-kira di mana? Koperasi simpan pinjam syariah. Nah, pinjaman itu boleh nggak? Boleh, tapi ingat itu produk sosial, ya kan? Kalau pinjam 1 juta kembali 1 juta, pinjam 5 juta kembali 5 juta, itu produk sosial. Nah, kalau ingin tapi itu kan koperasi kan bisnis. Nah, kalau ingin bisnis pasti cari. Nah, akhirnya kan seperti tadi kan Ibu ada murabahah jual beli, ada kerjasama bagi hasil, ya kan, ada tadi nyewain jasa itu kan. Nah, itu semua kan produk juga. Nah, itu tidak bisa dikatakan pinjaman, ya kan di situ ada orientasi hasilnya juga. Nah, maka itulah kemudian setelah itu KSP Syariah berubah menjadi KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KJKS lari ke OJK. Nah, jadi akhirnya kemudian di Kemenkop bikin lagi istilah nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. P-nya ada 2. Kalau yang konven KSP saja, koperasi simpan pinjam. Kalau yang syariah, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, gitu ya. Nah, KSP PS inilah kemudian sekarang alhamdulillah juga sudah didukung oleh Fatwa MUI Nomor 141 Tahun 2021. Nah, di fatwa itu mengatur tentang bagaimana koperasi syariah itu dijalankan, ya, mulai dari kelembagaannya. Boleh nggak orang setor modal itu dalam bentuk bukan uang? Boleh. Misalkan ada orang setor komputer, setor mobil, motor, boleh nggak? Boleh. Tetapi ini harus dinilai dengan uang, karena kan kalau tidak ada nilainya nggak bisa dicatat akuntansinya kan. Nah, jadi itu dinilai dalam bentuk dalam nilai uang, gitu ya. Nah, penyataan bisa seperti itu. Nah, kemudian ada tadi sudah disampaikan dari sisi modal bisa uang, bisa barang, ya. Kemudian kalau di koperasi kita selama ini mengenal ada istilah simpanan pokok dan simpanan wajib. Apa akadnya? Apa akad simpanan pokok? Apa akad simpanan wajib? Kira-kira apa? Tahu nggak? Nah, jadi simpanan pokok itu apa sih simpanan pokok itu? Pertama kali disetor pada saat jadi anggota, ya kan? Nah, besarannya sama nggak? Ya, setiap anggota sama. Nah, itu kalau dalam syariah istilahnya itu syirkah mufawadoh. Nah, kalau simpanan wajib setorannya sama nggak? Nah, beda kan? Oh ya, ya. Nah, itu sudah benar karena sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 92. Nah, ini undang-undang yang paling lama ini sejak tahun 92. Sekarang tahun 2025, udah berapa tahun tuh? Nah, tapi ini sudah mau, insya Allah Januari ini akan dibahas lagi, ya, RUU-nya karena ini sudah ke-4 kali, barangkali mau berubah nggak jadi. Ya, sempat ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 dibatalin, ya kan, oleh MK karena diprotes. Kemudian sempat setelah itu ada kita sudah membantu sebagai draft, ya, rapat-rapat, ya, sampai sudah diundang ke Senayan mau diundang-undangkan. 10 tahun yang lalu nggak jadi lagi, 5 tahun yang lalu sama nggak jadi lagi. Nah, sekarang mau mudah-mudahan ini sekarang jadi. Nanti perlu banyak diselesaikan dengan konteks kelinian, ya. Nah, kembali kepada yang tadi simpanan pokok, kalau di dalam Undang-Undang 25 tahun 92 adalah setoran yang pertama kali jadi anggota dan semua sama. Dan ini di RUU yang sekarang namanya modal pokok. Nah, jadi kalau yang kemarin simpanan pokok, di RUU yang sedang disahkan sekarang namanya adalah modal pokok. Nah, itu adalah semacam biaya registrasi aja, ya, semacam itu sama.
Nah kalau yang modal wajib, nah, atau yang selama ini kita kenal dengan simpanan wajib itu memang sesuai dengan di peraturannya, di undang-undangnya di pasal penjelasan itu adalah memang setoran dari anggota yang besarnya tidak sama. Dan itulah yang sejatinya adalah saham koperasi. Jadi misalkan kita mendirikan koperasi nih, mau modal dari awal 1 miliar misalkan. Berarti kalau kita bikin satuannya ya itu 1 juta, ada berapa lembar itu? 1000. Nah nanti Pak M yang ingin mengambil berapa? 20 lembar misalkan. Nanti ada yang ambil 5 lembar, ada yang ambil 1 lembar, ambil 30 lembar boleh. Maka dengan cara cepat itu koperasi bisa dengan memiliki modal cukup, ya kan? Coba bayangkan kalau dengan simpanan wajib itu dengan yang praktek yang selama ini berlaku, ya. Tapi itu salah kaprah ya, karena sejatinya boleh, tetapi tidak dipraktekkan saja. Kan simpanan wajib seringkali dikonotasikan setoran yang setiap bulan besarannya sama kan? Betul nggak? Betul nggak? Selama ini simpanan wajib diartikan setoran anggota yang besarannya sama setiap bulan kan? Nah, padahal ya itu boleh, tetapi pengertiannya sejatinya adalah setoran anggota yang besarannya tidak sama. Jadi itulah yang saham koperasi. Ya, jadi lantas apa bedanya dengan perusahaan, dengan PT? Ya, kalau di PT ada istilah pemegang saham mayoritas, ya kan PSP. Tetapi kalau di koperasi nggak ada, walaupun ada yang punya saham atau simpanan wajib gede dan kecil, nah itu tetap hak suaranya satu ya, 1 orang 1 suara gitu kan. Jadi simpanan wajib itu bisa dikreasikan dengan cara itu kalau ingin memiliki modal yang cukup di koperasi itu. Ya, tapi di sini juga sudah dipraktekkan kan, yang pejabat simpanan wajibnya lebih tinggi, kan itu berarti sudah dipraktekkan juga. Ya, itu boleh, ya, itu boleh. Nah kalau simpanan sukarela apa itu? Nah, kalau simpanan wajib tadi akadnya apa tuh, Pak? Akadnya? Kalau secara syariah ini kan diskusi aja. Ya. Ya, jadi itu namanya syirkainan. Ya, apa? Syirkainan simpanan wajib itu adalah syirkainan, semacam saham itu adalah syirkainan. Jadi kita berserikat, bersirkah, ya kan? Kemudian setoran modalnya tidak sama, yaitu syirkainan. Nah itu, simpanan pokok dan wajib inilah yang kalau dalam akuntansinya itu masuk kategori ekuitas. Jadi yang tidak boleh diambil, ya kan? Jadi modal permanen yang tidak boleh diambil, ekuitas itulah simpanan pokok dan wajib, ya kan? Itu yang dari instrumen yang ada, dari anggota. Ada nggak instrumen yang dari non anggota? Ada. Itu berdasarkan PP nomor 33 tahun 98. Itu apa namanya? Modal penyertaan koperasi. Jadi boleh, misalkan dari perorangan, bisa juga dari lembaga, misalkan dari yayasan atau dari di sini ada lingkungan sini ada mau penyertaan modal kepada koperasi, boleh nggak? Boleh. Nah, dan penyertaan modal koperasi bisa sifatnya permanen, bisa juga sifatnya berjangka. Nah, kalau permanen berarti perlakuannya seperti ekuitas, ya kan? Nah, dan itu adalah syirkainan juga. Ya. Nah, tetapi kalau itu berjangka, berarti dia istilahnya adalah syirkah temporer. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, berarti yang simpanan sukarela anggota masuk di sini. Nah, simpanan sukarela itu karakteristiknya gimana? Sekarang nabung, sekarang setor, boleh nggak nanti diambil lagi? Nah, boleh. Maka simpanan sukarela itu secara syariah itu pilihannya ada 2 akadnya. Pertama itu akad wadiah. Wadiah itu titipan, ya kan? Titipan berarti tidak ada kompensasi bagi hasil. Nah, titip, ya kan? Atau yang kedua itu adalah dicatat kalau yang simpanan wadiah tadi ya titipan ya, itu hakikatnya kita sebagai koperasi mencatat sebagai apa? Hutang. Ya kan, hutang. Itu liabilitas, ya kan? Liabilitas. Tetapi kalau yang kita menaruh di koperasi, ya, ini bukan yang permanen ya, bukan simpanan pokok dan wajib, tetap juga simpanan sukarela, tetapi akadnya bukan akad titipan, akadnya akad syirkah juga. Nah, syirkah juga. Maka ini perlu ada hitungan nisbahnya. Maka di simpanan sukarela itu, di koperasi syariah itu boleh dibuat nama-nama.
itulah hakikatnya tabungan. Jadi zat kepanan sukarela itu hakikatnya apa? Tabungan. Contoh misalkan ada tabungan apa saja, misalkan tabungan umroh, ya kan? Ada tabungan korban, ada tabungan hari raya, boleh nggak? Boleh. Dan itu nisbahnya bisa dibikin beda-beda. Tabungan hari raya itu kan kemungkinan bisa diambil kan menjelang hari raya. Tabungan pendidikan, misalkan pendidikan anak, berarti bisa diambil kan semesteran. Kalau tabungan umroh itu mungkin beda lagi ya, direncanakan berapa lama nih rencana umrohnya dan seterusnya. Maka dengan cara itu semakin lama mengendap berarti nisbah untuk anggota biasanya porsinya lebih gede. Misalkan yang pendidikan karena potensi ngendapnya 6 bulan berarti nisbahnya misalkan 25-75, ya kan, 25 untuk anggota, 75 untuk operasi. Tetapi kalau kemudian tiap tabungannya adalah korban, jadi lebih lama lagi kan, 1 tahun, ya berarti 30-70 misalkan, boleh nggak? Boleh. Kalau selama itu kita nabung kapan aja, kalau melebihi 1 bulan itu dapat penghitungan pembagian hasil. Nah itu sebenarnya itu ambigu. Ya, jadi memang selama ini nggak ada. Ya, perlu diperjelas saja nanti apakah ini sifatnya titipan atau sifatnya investasi ya, tanda petik ya. Kalau investasi tapi tidak berjangka Bisa saja. Artinya kan cuma nanti istilahnya itu nisbahnya bisa lebih kecil karena kan dia bisa ada potensi tingkat pengambilannya tinggi. Iya, ya, tapi secara umum memungkinkan ya. Memungkinkan. Artinya ya, ini kan orang nabung. Cuma kepada anggota harus kita kasih pengertian, ya kan? Apa bedanya yang titipan wadiah dengan yang mudharabah yang pakai berbagai hasil? Kalau yang titipan ini kita mencatatnya koperasi sebagai hutang. Karena hutang kita wajib membayar, kata koperasi rugi pun wajib dibayar. Tapi kalau yang dia nitipnya itu dengan cara sukarelanya adalah tanda petik investasi mudharabah, maka berlaku bagi hasil bagi rugi. Nah, artinya kalau koperasi rugi pun dia ikut siap harus ikut menanggung rugi juga itu. Nah, kita mencatatnya bukan di liabilitas ya, bukan di kewajiban, bukan di ekuitas, bukan di liabilitas. Nah, ada makanya rumus persamaan akuntansinya koperasi yang konven dengan misalnya berbeda. Selama ini kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas kan, kewajiban tambah modal kan. Tapi kalau karena ini di Kementerian Keuangan pasti semuanya paham akuntansi kan? Oh enggak juga. ya. Nah jadi kalau di akuntansi itu selama ini kita mengenal yang namanya aset atau aktiva sama dengan kewajiban pinjaman modal. Tapi khusus yang syariah berbeda. Jadi aset atau aktiva sama dengan kewajiban liabilitas ditambah dana sirkah temporer yang tadi angkanya apa saja, ya kan? Ditambah aktivitas. Oke, ini sambil lalu saja ya. Ya. Selama ini yang berjalan bahwa anggota menabung atau simpanan sukarela lah, kita agar lebih mudahnya begitu. Simpanan sukarela itu boleh diambil kapan saja. Ya. Tapi kalau jumlah besar biasanya kita minta waktu. Kalau memang misalnya 200 juta biasanya kan akan ngepasi, kalau nggak ada kita di awalnya udah ada begitu. Nah cuman dibagi hasilnya ini kalau sudah 1 bulan dia ikut masuk di bagi hasil, karena bagi hasil kita hitungannya per bulanan. Ya, jadi memang yang sifatnya sukarela itu perhitungannya bulanan. Seperti sama kalau kita nabung di bank lah, ya kan? Di bank itu kan tabungan kan, kita masuk ke bank bukan dalam konteks saham kan? Nah kalau saham itu hitungannya dividen tahunan, ya kan? Tapi kalau permanen tadi dividen tahunan. Tapi kalau tabungan itu bulanan, sama. Sukarela itu kalau dia masuk dalam akad mudharabah yang kerja investasi bagi hasil ya, maka itu hitungannya bulanan.